Vel, berarti kan kamu kerja, terus kamu bikin Scarlett. Ada beberapa gosip, ini bukan punya kamu. Oke. Punya siapa ini? Aku jadi penasaran nih ya. Agnes Monica, Sung Joong Ki, siapa lagi ada yang kemarin? Twice, EXO. Gue pengen tanya deh dengan lu, apa rahasianya? Apakah dapat suntikan dana? Oke. Pencucian uang? Wow, takut. Atau omsetnya tinggi banget nih? Oke. Kalau misalnya Scarlett ini kuatnya di Feli dengan di Hito kayak gitu punya. Berarti kan ini ada banyak pertimbangan ya di otak kamu ya. Ada bisnis, ada anak, ada suami, ada ini ya. ada kontrak, ada ini. Iya, ada kontrak. Ketahuan nih misalnya ada sesuatu dan mungkin misalnya Hito deh ketahuan selingkuh deh misalnya. Oke. Tanya Dokter Richard. Bolehkah kita sedekat ini dengan Felicia Angelista? Sekarang dikenal sebagai pengusaha ya, Bu ya? Amin, amin. Padahal amin. dulunya kan pemain sinetron kan? Iya, betul. Tapi sekarang nggak main sinetron lagi? Lagi cuti. Soalnya kalau sinetron itu kayak kemarin aja sinetron aku 6,5 tahun, dokter. Strippingnya. Buset, 6,5 Iya, tahun. 6,5 tahun. Kayak Sanjung ya? sampai hampir ya, dia 3.000-an episode lebih. Dan aku waktu itu pas udah tahun kelima ya, cuti. Jadi kayak kalau aku mau terjun lagi di sinetron, pasti bakalan kayak miss banyak dari anak-anak aku gitu loh. Karena aku bakalan kayak di lokasi terus. Karena kalau syuting sinetron itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam setiap hari. Senin sampai Minggu. Jadi kayak Hito aja duluan yang comeback ke Hito comeback syuting. sudah? Iya, dia udah comeback. Sudah dia comeback. Iya. Tapi Feli? Belum. Oh ini cutinya ini cuti sementara, cuti selamanya. Cuti sementara sih, soalnya kayak tetap acting tuh kayak passion aku gitu loh, kayak bener-bener aku emang suka banget. Terus udah gitu juga yang membesarkan nama aku juga kan dari dunia entertain. Jadi aku pengen balik juga, tapi mungkin let's say misalnya film dulu atau web series yang kayak udah ada jadwalnya cuma 3 bulan paling lama gitu misalnya. Jadi nggak yang sampai bertahun-tahun, karena kalau sinetron kan tergantung rating. Oke, tapi kan jadi artis dapat duit nih ya. Ini udah mulai banget ya ternyata. Udah, kita santai aja. Oke. Kan sekarang jadi pengusaha juga Amin. nih, dapat duit juga dong. Amin, iya dong. Karena apa yang kamu skincare, aku skincare, jadi kita sama-sama tahu lah cuannya. Wih, ngeri. Dapat duit juga kan. Lebih enak mana nih? Lebih enak dua-duanya sih tetap, dokter. Yang mana yang lebih enak? Lebih enak dua-duanya tetap. Soalnya kan kalau pas Duitnya. sama dua-duanya sama-sama iya? enak kan. Kalau pas syuting juga kalau stripping itu benar-benar enak banget buat nabung. Kenceng Karena kalau stripping let's say kita dalam satu hari itu bisa syuting 2-3 episode kayak gitu. Kalau misalnya kita stripping karena kita kejar tayang kan. Jadi kalau ditanya enak gimana? Ya dua-duanya. Capeknya juga sama aja dua-duanya. Masa sih? Iyalah. Sama aku pas cuti aku pikir kayak hidupku bakalan lebih santai gitu. Ternyata enggak kan, karena kayak lebih ngurusin tek banyak banget juga yang harus diurus-urusin. Kalau syuting capeknya lebih ke nunggu, itu juga capek kan. Capek banget. Gue kemarin web series kan capek banget sumpah. Iya kan, nunggu tuh kayak mendingan gue tek terus daripada banyak nunggu gitu kan, dokter. Karena gue figuran. Kalau di sini itu aja capek banget. Iya, nunggu juga capek karena kan kadang kita harus giliran gitu nunggu di take, belum lagi jualan cuaca. Skincare. Makanya gue bingung. Setahu gue sih harusnya jawabannya itu enakan jadi pengusaha kayak gitu, enakan jualan skincare, duitnya oke lah kita ngomong sama banyak lah kita anggap kayak gitu punya, tapi nggak capek. Sama ya, capek juga ya. Sama lah, kayak kalau waktu Feli syuting kan Feli kayak bener-bener jadi istilahnya jadi yang tinggal terima beresnya. Karena kan dari skrip, dari biaya produksi bla 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 kan udah PH gitu semuanya, udah stasiun TV. Tinggal terima udah acting gitu. Kalau di Scarlett sendiri kan Feli mikirin banyak hal gitu, banyak ngurusin perintilan-perintilan lain lagi gitu. Jadi sama capeknya. Kalau mungkin di sinetron capek fisik, kalau pas lagi ya pengusaha ini ya capek otak juga gitu, mikir kan dokter gitu. Tapi pengen balik lagi ya ke dunia per-actingan. Per-actingan pengen. Tapi kalau misalnya acting nanti bisnisnya nggak sebagus seperti sekarang kayak gimana tuh? Aku kan pas dulu awal-awal mulai Scarlett itu tuh sambil sinetron. Justru kan untuk ngumpulin modalnya kan nabungnya dari
kerja aja, misalnya dari sinetron dulu juga gitu. Terus di berapa tahun pertama ya, kayak 2017 kan Scarlett, itu aku masih syuting sinetron sampai aku cutinya itu pas aku hamil Bible. Jadi pas aku udah syuting, terus udah yang pas waktu itu tunangan, nikah itu masih sambil sinetron sambil ngurusin Scarlett juga. Oh, berarti kamu pas bikin Scarlett tuh benar-benar pas lagi syuting, itu kamu nabung untuk Scarlett? Iya, maksudnya nabungnya bukan dari satu sinetron doang ya dokter, kan aku syuting itu dari 2012. Kayak banyak syutingan yang dulu. Akhirnya sudah berpikir mau ke bisnis. Dari awal itu emang aku udah mikir kalau di dunia entertain itu nggak bakalan selalu sustain karena pasti ada regenerasi, pasti yang tadinya kita jadi anaknya, terus nanti kita jadi mamanya. Iya dong, kan banyak yang muda-muda kan. Jadi kayak aku mikir, duh kalau kayak gini paling Feli bisanya berapa tahun ya? Karena kan Feli pasti menua gitu. Terus udah gitu, ya nggak bisa anti sama yang baru-baru juga kan. Pasti kan mereka juga bakalan gantiin lah yang posisi yang tadi aku bilang. Biasanya aku jadi anak sekolah, sekarang aku jadi guru gitu misalnya. Kayak waktu di sinetron aku aja yang 6,5 tahun itu dari aku masih ceritanya jomblo sampai aku udah punya 3 anak di sinetron. Aku udah jadi emak-emak duluan di sinetron sebelum aku nikah. Jadi kayak ya udah mikir lah kalau di dunia entertain itu pasti ada pergantiannya. Terus abis itu pas Felicia selesai sekolah SMA itu Feli emang cuti dulu 1 tahun belum kuliah, baru Feli kuliah. Nah pas Feli kuliah itu tadinya semua teman-teman Feli ngomong kayak, Fel lu kenapa nggak ambil komunikasi aja, toh lu udah di dalam situ gitu pekerjaannya. Terus aku mikir juga kalau misalnya aku di komunikasi sedangkan aku udah kerja di bidang itu, jadinya nggak dapet talenta baru lagi gitu. Jadi menurutku ya aku harus ngambil bisnis gitu. Jadi aku ngambil yang baru. Jadi aku kuliahnya ngambilnya ekonomi gitu. Terus jadinya sambil belajar, learning by doing, ketemu sama banyak orang-orang hebat juga. Banyak tanya, banyak pengalaman yang pahit-pahitnya dulu juga. Baru akhirnya bisa bikin Scarlett. Udah bener. Memang benernya itu kayak buka jalannya artis, tapi habis itu kita buka bisnis-bisnis. Iya. Kayak artisnya itu passion. Iya, tapi juga emang kerjaan juga. Dapat duit juga. Ya, tapi kan kalau misalnya kita ada bisnis yang buat kita sudah agak lebih tenang ya. Iya, kayak maksudnya lebih aman lah. Karena kalau bisnis kan juga kalau udah tua tetap nggak diganti gitu. Kalau di sinetron kan tetap, wah bisa tiba-tiba hilang aja gitu. Misalnya terjun di jurang, nggak ketemu. Kalau stresnya? Stresnya lebih stres bisnis atau lebih stres jadi selama jadi bintang sinetron? Oh, stresnya lebih di bisnis. Oh iya? Iya dong. Kayak yang aku bilang kalau di sinetron kan tinggal terima beres. Tapi pebisnis itu pas mempertahankannya itu nggak pakai narkoba kayak gitu. Kenapa artis-artis itu banyak kan stresnya ke narkoba gitu? Nah itu aku juga nggak tahu sih ya. Kayak maksudnya padahal kalau dibilang semua pekerjaan pasti capek. Semua pekerjaan pasti ada tekanannya, ya kan? Ada masing-masing lah pressure-nya. Cuma ya itu kadang larinya ke arah yang salah. Kalau di dunia entertainment ya? Di semuanya sih dokter menurutku. Cuma emang orang tuh lebih pekanya, misalnya lebih kayak meng-highlight-nya itu di dunia entertain kan emang pergaulannya tuh lebih bebas, lebih liar kayak gitu. Padahal sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing. Oke, Vel, berarti kan kamu kerja terus kamu bikin Scarlett. Ini luar biasa banget loh. Scarlett ini salah satu brand yang luar biasa banget. Amin. Tapi itu idenya kamu sendiri? Atau hito-hito? Kalau untuk skincare sendiri tuh ide aku, terus udah gitu sama mami aku juga. Baru abis itu dari mami aku juga kita cari partner-partner lain juga yang udah lebih Ini sebelum ke merit ya? Sebelum merit ya? Iya. Berarti dari kamu dong? Iya, dari aku. Dari kamu kan berarti kan? Oke. Dari kamu buat, ada beberapa gosip, ini bukan punya kamu. Oke. Punya siapa ini? Punya kamu beneran atau kayak gimana sih sistemnya? Oh, maksudnya owner gitu? Iya. Oh iya, benar-benar kayak emang banyak yang mikir kayak gitu. Karena yang aku bilang pas dari awal 2017 aku bikin Scarlett, emang aku kan banyak sinetron, jadi nggak langsung terjun, maksudnya nggak terlalu terlihat lah untuk terjunnya gitu kan. Tapi yang aku bilang lagi, aku kan emang nggak sendiri, aku punya partner-partner aku yang mereka juga udah pro di bidang bisnis. Karena kan aku tetap butuh dituntun kan dokter, nggak bisa yang kayak tiba-tiba mau bikin jadi gitu, enggak, tetap ada yang emang udah. Jadi kamu tandem ya dengan beberapa teman ya. Jadi iya kamu dong. yang punya, tapi ada beberapa tandem yang punya. Yes, betul. Jadi kalau dibilang owner juga dari kemarin aku nggak pernah bilang kalau
owner, aku selalu bilangnya founder, karena yang punya Scarlett tuh semuanya. Ada berapa orang? Maksudnya semua tim, semua yang kerja di Scarlett itu yang punya Scarlett. Dokter kalau misalnya aku tanya, dokter punya Scarlett nggak? Ada Scarlett di rumah, ada sabun, ada sampo, punya Scarlett kan? Iya gitu. Banget ya. Gitu dokter. Oke. Tapi kalau ownernya sendiri ada berapa jadi? Aku itu bareng sama, ya sebenarnya kalau yang lebih ke ini banget, ramean sih, tapi yang kayak sering untuk bareng-barengnya banget itu lebih ke berempat lah. Oke, tapi yang muncul di depannya memang Feli ya? Iya, ya benar. Karena mereka yang lebih kayak di belakang layar yang emang benar-benar ngurusin semua bisnis-bisnis yang Feli juga harus belajar semuanya itu. Gitu. Jadi kayak kita ada masing-masing lagi lah iniannya. Oke, nyesel nggak? Apa nyeselnya? Nyesel nggak kalau tahu sebesar ini dulu, aku nggak akan tandem, pengen sendirian aja? Enggak lah. Kalau nggak ada semua teman-teman aku itu, kita nggak bakal bisa kayak gini. Karena aku percaya semua orang tuh ada berkatnya masing-masing. Nah, jadi karena berkatnya ini dari banyak orang, Scarlett bisa kayak gini gitu. Jadi kalau dibilang nyesel, enggak. Justru kayak kalau misalnya sendiri nggak akan bisa kayak gini. Justru kalau sendiri nggak bisa. Bagus banget. Wih. Masih aman ya dokter? Bagus banget. Jadi Feli juga banyak banget bisnis ya berarti ya? Iya, belajar banyak banget bisnis. Kayak misalnya Feli, kadang orang bilang kayak Feli kalau lagi traveling, Feli kayak jalan-jalan doang gitu. Padahal di situ tuh Feli kayak sebelum Feli jalan tuh Feli ngubungin banyak banget kayak aku mau kesini bisa nggak ya kita ketemuan untuk discuss, aku pengen tanya banyak hal gitu-gitu. Dan puji Tuhannya setiap kesana kita cocokin jadwal dan mereka bisa. Jadi Feli benar-benar kayak perjalanan Feli itu ya kalau dibilang liburan doang enggak, karena dibilang full perjalanan bisnis juga enggak, tapi emang benar-benar belajar gitu sih dokter. Oke, perannya Hito di dalam bisnisnya Feli apa sih? Pertama dia selalu support aku banget, kayak pas awal-awal kita bikin Scarlett itu kan pasti nggak punya biaya yang sebesar ini untuk bagian marketingnya gitu ya, untuk kayak endorsement dan lain-lain. Hito bantuin Feli banget, dan di saat itu Hito bener-bener lagi hits-hitsnya anak jalanan. Kayak sinetron dia rating 1, terus kayak semua orang lagi gandrungin Hito, tapi Hito mau bantuin Feli gratis. Ya? Iya, kalau nggak nikah kita. Nah, terus abis dari situ juga, Hito supportive banget. Kayak sekarang nih udah nikah, dia tuh maksudnya kayak, dia tuh padahal yang selalu jadi kayak, benar-benar otak kreatif untuk marketing segala macam tuh Hito tuh banyak banget ide-ide cemerlang-cemerlangnya dia gitu loh. Ke Scarlett? Iya, ke Scarlett dong. Karena kan kita jadinya udah sama-sama terus-terusan ngurusin Scarlett bareng. Hito tuh udah banyak banget ide-ide cemerlangnya, tapi dia tuh selalu di balik layar. Dia tuh orang nggak tahu gitu kalau Hito tuh sepemikir itu, dia mikirin banyak hal untuk Scarlett, tapi orang nggak tahu. Orang tuh cuma taunya Feli. Jadi Hito kayak sebagai menurutku sebagai laki-laki, dia tuh kayak ngebiarin aku untuk lebih ter-highlight, iya. Jadi itu juga udah sesuatu yang ya dia supportnya benar-benar real banget ke Feli gitu. Padahal nggak ada ya dalam dia, misalnya kan ada beberapa orang misalnya kayak gitu punya. Ini kan punya bini gue nih, bukan punya gue nih kayak gitu punya. Terus untungnya kan juga nggak ke gue nih. Enggak. Nggak pernah ada kayak gitu sih dokter. Puji Tuhannya tuh dia benar-benar yang kayak misalnya let's say aku bilang kan, yang aku harus kesini nih, aku pengen belajar ini, atau misalnya kita ada exhibition di mana, ada pameran bahan aktif di mana, aku harus kesini. Ya udah dia temenin aku. Jadi dia tuh pas aku hamil Bible 7 bulan, abis itu dia cuti sampai sekarang baru dia comeback. Dia benar-benar support aku dari belakang gitu loh. Kayak benar-benar, kamu mau kemana? Aku temenin gitu. Padahal kayak waktu itu aja yang aku sempet ke Eropa berempat doang, benar-benar aku, Bible, Zevanya, sama Hito. Suster-susternya nggak ada yang diterima. Aku pergi nih ke... Nggak tembus visanya. Terus kayak kita harus berangkat, karena kan kita udah janjian sama beberapa ahli kan untuk belajar itu yang aku bilang. Dan di sana juga lagi ada pameran bahan aktif gitu. Dia bisa dokter, aku tinggalin di hotel bertiga, Bible, Zevanya, sama Hito bertigaan. Terus aku pergi kerja. Papanya yang jaga anak-anaknya. Rajin ya papanya ya? Iya, maksud aku kayak dia mau gitu loh dokter. Dan nanti abis itu besoknya gantian. Dia yang pergi meeting, aku yang di hotel sama anak-anak. Tapi maksudnya untuk bisa ninggalin anak-anak, dan dua-duanya masih bayi banget, cuma beda setahun. Tapi dia mau gitu, dia bisa. Dan dia cuti lama gitu untuk ngedampingin aku. Supaya aku gak baby blues, supaya aku tetap bisa
tetap bisa ngurusin semuanya. Jadi dia selalu ada gitu lah. Oh berarti kalau aku ngeliat berarti kepemimpinan Scarlett ini sekarang juga banyak di tangan kamu juga ya? Iya. Sebagai leading di depannya ya? Iya. Untuk perencanaannya dan kamu dibantu dengan Hito yang luar biasa banget ya? Iya benar, puji Tuhan. Dampingin kamu ya? Yes. Luar biasa banget. Iya. Makanya aku selalu bilang sama Hito kayak misalkan banyak teman-temannya yang bilang waktu pacaran ya, kayak kenapa pacar lu cuma satu gitu, cuma pas Hito pacaran, maksudnya aku sama Hito kan pacaran 8 tahun dokter, kayak kenapa lu setia banget kayak gitu-gitu kan. Terus aku juga ditanya kayak gitu, terus aku bilang sama mereka kayak pokoknya intinya kalau lu pengen dapet pasangan yang emang baik ya lo harus memperbaiki diri lo sendiri dulu gitu. Kalau dari kitanya emang satu, kita takut akan Tuhan, terus kita juga benar-benar kayak memperbaiki kualitas diri kita pasti akan dipertemukannya dengan yang sama kita. Dan ya benar, yang itu yang aku rasain sekarang. Puji Tuhan aku bisa bareng sama Hito yang emang benar-benar dia baik, dia juga pekerja keras, tanggung jawab, tapi dia juga nggak yang pengen, maksudnya dia mau membiarkan aku untuk dia nggak dominan gitu. Dia sebenarnya ngatur strategi, gue ngerti sih. Tapi kayak bisa memberikan panggung ini ke Feli. Iya, gitu. Padahal Feli nggak sendiri kan. Maksudnya Feli punya banyak support system. Tapi Hito tuh, coba kalau lagi ada acara-acara sekarang aja selalu Feli kan yang maju ke depan, selalu speech, maksudnya selalu lebih ke Feli. Padahal idenya dia kan. Banyak yang dari Hito juga. Gitu. Terus Feli yang kayak, ya pokoknya gitulah. Kayak bener luar biasa lah sosok Hito di hidupku. Asik. Gitu. Oke. Tapi pernah berantem nggak? Berantem lah, kan manusia, normal. Kalau berantem kayak gimana kalau berantem? Aku tuh sering berantemnya. Sifat jeleknya Hito? Gak ada sih sebenarnya lebih jeleknya mungkin kalau aku lagi serius tuh dia bercanda terus. Jadi kayak giliran dia lagi serius aku nggak percaya karena dia aku pikir lagi bercanda. Oh dia lebih bercandaan dari Iya, kamu. jadi kayak sebenarnya dari awal pacaran itu aku anaknya lebih mood swing gitu daripada Hito, tapi Hito tuh bisa ngehandle banget gitu loh, bisa yang kayak misalnya kita lagi berantem nanti dia bisa langsung ngelawak, terus aku jadinya nggak jadi marah. Jadi nggak bisa berantem lebih dari sehari gitu. Aku pernah minta putus sama Hito dulu tuh sempet 5 hari break gitu lah ceritanya. Tapi tiap hari aku disamperin sama Hito, kayak disuruh makan bareng lah. Nanti kayak cuma dateng kan lokasi kita lumayan dekat, dia di Taman Mini, waktu itu aku di Cibubur waktu sama-sama sinetron. Dia samperin aku, suruh makan siang dulu, terus dia pulang. Terus makan malam juga dia samperin aku, makan malam terus pulang. Jadi kayak breaknya aku bingung ya, break beneran apa enggak. Tapi sempat putus 5 hari itu dari 8 tahun. Itu sudah dicatat ya? Itu aja udah berat banget, dokter sedih gitu, galau parah. Gitu. Tapi Hito jagain anak-anak dari pas lahir, jagain anak-anak. Banget, kayak bahkan aku misalnya sharing ke teman-teman aku kayak gue tuh kalau malam disuruh tidur sama Hito. Mereka tuh langsung yang pada kayak ngomong ke suaminya, wah lu gitu lo gitu. Karena kalau dari karena kalau dari Hito tuh karena aku waktu itu mengasihi gitu kan, aku ASI, jadi menurut dia kalau istirahatku kurang nanti ASIku seret. Jadi kayak aku udah pumping, udah pompa, nanti Hito yang kasih, Hito yang panasin, terus Hito yang kasih ke anak-anak. Sampai sekarang kayak gitu. Gitu. Walaupun sekarang aku udah nggak ASI ya, tapi maksudnya sampai sekarang malam-malam tengah malam kalau anak-anak kebangun tuh yang gantiin pampers Hito, karena dia kayak, kamu tidur aja gitu. Gila. Iya. Padahal dia waktu itu sambil syuting loh. Sambil syuting juga waktu awal-awal pas yang si Bible itu, dia kan emang cuti, tapi maksudnya dia kayak masih belum dan dia juga sempat balik syuting sebelum maksudnya abis dari situ tuh dia sempat balik ke sinetron dia waktu itu. Dia udah sempat sinetron, tapi dia maksudnya dengan waktu tidur yang kurang, tapi dia tetap bantuin aku. Makanya kalau orang tanya lo ada baby blues nggak ada lagi, nggak ngerti jadinya aku baby blues tuh apa. Oh karena terlalu dimanja oleh Hito. Iya gitu. Jadi yang nyebelin di rumah ini siapa nih? Aku. Beneran aku, karena aku yang lebih kayak misalnya Hito udah kayak gini-gini terus aku kayak misalnya aku nonton drakor nih, kayak lu gitu dong Toh gitu, kayak lu bisa nggak sih se-sweet itu gitu, padahal dia sebenarnya udah se-sweet itu, tapi kayak tetep aja aku ngeliatnya kayak harusnya kamu kayak gitu tuh Jolia tuh, so sweet banget tuh si Opa mainnya gitu-gitu kan. Tapi aku sadar kalau aku yang nyebelin, tapi nanti aku bilang sama Hito, aku udah nyebelin banget ya Joya, maaf ya gitu. Dia kayak iya gitu. Gitu lah dokter. Hobi nonton Korea barengan?
Sebenarnya aku yang hobi. Kan? Terus udah gitu Hito tuh, nah itu dia tuh yang selalu Ngimbangin kayak kamu. iya ngimbangin aku. Kalau menurut aku Hito yang lebih ngimbangin aku daripada aku yang ngimbangin dia loh dokter. Berarti dia lebih sayang kamu daripada kamu lebih sayang dari dia? Enggak sih, aku juga sayang sama dia lah dokter. Sama-sama sayang, tapi ya aku benar merasa sangat disayang. Gitu. Sangat disayang. Ya Oke. aku ngomongnya cuma sama dokter, kalau sama Hito kan lu mah nggak sayang gue ya gitu. Tapi ini tayang loh. Iya, Dia iya. nonton. Nanti dia nonton. Gitu. Tapi ribut paling gede. Ribut paling gede kayaknya waktu pacaran doang deh. Ya itu yang putus sampai 5 hari. Oh, oke. Kayak itu doang sih. Gak ada. Dan biasanya pun itu karena misalnya karena kita sama-sama bukan LDR tapi kayak bener-bener sama-sama stripping dan kayak ketemu makan udah kayak kita berusaha untuk tiap hari bisa ketemu. Tapi kalau nggak bisa ketemu kayak seminggu atau 2 minggu sekali gitu loh ketemunya. Nah jadi yang paling bikin sering berantem itu karena dia tuh sering ketiduran. Jadi dia lama bales WhatsApp Chat. aku gitu ya, chat aku dia lama balesnya. Lebih berantemnya gara-gara itu. Nah ini pertanyaan seru ini. Oke. Kan sekarang kan dunia perartisan kadang-kadang sedang tidak baik-baik saja ya. Oke. Terutama kemarin kan ada 3 ada yang cerai atau apa Oke. perselingkuhan di mana-mana kayak gitu. Kayak gimana sih cara Feli menjaga itu? Sebenarnya dari awal orang bilangnya klise ya, tapi kalau dari aku sama Hito tuh kita udah bilang kalau Feli nggak bisa ngawasin itu 24 jam. Hito nggak bisa ngawasin Feli 24 jam. Kuncinya itu ya cuma takut tangan Tuhan. Jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Karena kalau mau dibilang diawasin terus kan juga nggak bisa, karena kan Hito harus ngasih kebebasan buat Feli bekerja, Feli juga harus kasih kebebasan buat Hito bekerja dan berkarya, karena kalau kita lagi syuting sinetron dan lain-lain itu kan seni kan. Kalau dibatesin, kalau kayak lu nggak boleh begini sama lawan main lu nggak boleh begini sama lawan main lo, itu kan nggak bisa. Nanti jadinya actingnya nggak totalitas, nggak 100% gitu, sedangkan itu pekerjaan kita. Jadi balik lagi, kalau lu udah selesai syuting, being normal aja ya gitu. Kayak Kalau kebablasan juga kan seni juga. kebablasan kok seni? Enggak dong. Bukan. Lu juga kan maksudnya sudah di dunia itu juga kan. Iya. Dimana kan kita kenal dengan banyak orang yang notabene artis ya, punya penampilan menarik. Iya. Terus juga banyak lawan main, ada yang lebih baru kayak Iya, gitu. iya. Belum lagi ada chinlocknya gitu kan. Takut nggak? Karena aku sama-sama di dunia itu aku nggak takut sih. Karena kalau dia, maksudnya let's say kalau Hito aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu? Maksudnya bisa untuk nggak chinlock, Feli juga harus bisa. Karena kan kayak kita punya lawan main ya, Hito punya lawan main cewek-cewek, Feli juga punya lawan main cowok-cowok kan. Terus kalau misalnya mikirnya chinlock, berarti setiap ganti judul ganti pasangan dong. Karena kan beda lagi lokasinya, beda lagi, nggak ada berhentinya. Saking chemistry-nya semakin dalam kan? Iya, jadi kayak kalau kayak gitu mah gimana cara kerjanya kan? Jadi kalau dari Feli sih sebenarnya ya profesional aja. Kalau chinlock itu ya dari kitanya sendiri kok, kan kita yang punya alarm buat diri kita sendiri. Kalau menurut kita ini udah too much, ya kita harus stop lah gitu. Oke, kamu nggak ada cemburu ya berarti ya? Cemburu sih ya ada, gitu juga ada cemburu. Kalau nggak cemburu nggak sayang ya. Tapi kadang mikirnya, tapi kadang kalau lagi nonton ya greget sendiri gitu. Apalagi kalau udah deket-deket gitu kayak, aduh. Ada juga ya? Ada lah, udah yang kayak, Protes nggak? Nggak protes, lebih kayak memuji, kayak bagus, gue aja cemburu, berarti bagus actingnya gitu. Oke. Yang penting selesai dari take itu nggak boleh deket-deket terus. Kalau udah selesai take ya udah masing-masing gitu. Dicekin nggak handphonenya? Enggak sih, tapi aku sama Hito sama-sama terbuka. Hito tahu password aku tahu password Hito. Dan jarang yang kayak cek-cekan gitu sih justru, karena sama-sama udah tahu. Oke. Tapi kamu nggak cemburuan supaya masih tetap bisa bekerja sebaik-baiknya lah ya? Iya, betul. Yang penting sama-sama tahu batasannya lah berdua. Yang jadi masalah ini kalau kamu balik nih, kalau kamu comeback. Kalau kamu comeback, kira-kira Hitonya cemburu nggak dengan kamu? Enggak juga, tapi ya yang Gak paling... apa-apa yang maju aja ya. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Enggak, dia juga nggak cemburu pastinya. Yang penting tuh dia lebih ke kalau mau balik kerja, yang penting anak-anaknya tuh tetap terurus dengan baik gitu. Dan dia dari kemarin misalnya nih kayak udah banyak banget nih tawaran-tawaran iklan untuk Bible, untuk Zevanya. Hito yang lebih nolak. Kayak menurut Hito, kita kan udah kerja di dunia entertain, kita tahu kerjanya secapek apa. Jadi kalau masih bayi anak-anak janganlah. Jadi kayak akhirnya aku banyak nolakin kerjaan gitu. Terus udah gitu, misalnya aku bilang, Jo aku udah ditawarin nih untuk syuting ini. Terus dia bakal bilang itu jam berapa, apa segala macam. Jadi dia lebih protektifnya ke situ sih. Kalau kayak misalnya ada untuk sahur, itu kan lebih ke subuh gitu-gitu. Itu bakalan lebih ke ngelarang. Padahal dulu pas pacaran tuh aku sering banget ngambil program sahur. Cuma kalau sekarang kayak
kamu nanti istirahatnya kurang. Belum lagi anak-anak kalau udah pagi, biasanya tuh aku kalau ngantor itu di atas jam 12. Aku kalau ke kantor Scarlett tuh di atas jam 12 karena dari jam 6 pagi itu anak-anak aku udah bangun. Itu aku biasa kayak sarapan dulu, kasih mereka sarapan, terus mereka siap-siap. Biasanya kalau misalnya ada kelas berenang dan lain-lain tuh di jam 9 pagi, terus Bible mulai sekolah jam 10, Zevanya juga. Jadi mereka udah selesai semuanya tuh udah di rumah lagi, baru aku berangkat ke kantor. Nah itu juga Hito perhitungkan tuh waktunya. Kayak quality time kamu sama anak-anak gimana ya. Karena mereka gak boleh kehilangan kayak sosok ibu yang jadinya terlalu sok sibuk. Terus anak-anaknya jadi nggak ada bonding sama aku gitu. Dan Hito pun merasakan itu. Dia pun juga harus bangun bonding sama anak-anaknya. Karena takutnya nanti anak-anaknya jadi gak deket sama dia. Kayak gitu, jadi dia lebih ke ngaturin itunya semuanya sih. Jadi kalau dia bilang kalau emang mau balik syuting coba diperhitungkan dulu waktunya. Itu berat sih. Iya. Kalau sudah syuting kan sudah susah ngomongin waktu ya. Itu makanya dari kemarin setiap kali aku ditanya juga, Feli lu kenapa nggak mau balik syuting? Karena sebenarnya kalau syuting tuh melibatkan banyak orang. Semua orang kan juga punya keluarga, semua orang juga lawan-lawan mainku punya anak-anak juga. Terus masa aku egois, kayak gue cuma mau syuting sampai jam 6 sore ya, habis itu gue pulang. Ideanya gimana gitu, jadi aku belum berani balik syuting karena itu sih. Gue duluan ya. Iya, gitu. kayak gue duluan ya, atau misalnya kayak gue datangnya habis anak-anak gue sekolah ya jam 12, terus jam 6 sore gue udah balik ya. Kan nggak bisa, belum lagi cuaca, apalagi kalau banyak scene outdoor, belum kru-kru ngatur setting lampu dan lain-lain itu kan juga takes time kan. Jadi aku belum bisa balik syuting karena menurutku kalau aku udah balik syuting aku kayak egois dan kayak nggak mikirin kepentingan. Tapi kalau di bisnis bisa. Di bisnis lebih bisa. Apalagi fleksibel. dengan Scarlett sudah sebesar ini kan, jadi kan lebih simpel ya. Bukan lebih simpel sih, kompleks juga masalahnya. Iya tetap. kompleks juga. Cuma untuk masalah waktu lebih fleksibel. Karena manajemennya sudah jadi, sudah ada, jadinya lebih enak. Iya, dan masing-masing divisi kan udah ada leader-leadernya. Nggak ngantor 3 hari juga masih hidup-hidup aja tuh Scarlett. Iya ada, tapi tetap zoom meeting juga, tetap kayak banyak meeting-meetingnya. Tapi aku kadang kayak aku nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke kantor nih, lagi ada ini, lagi ada itu gitu. Jadi kamu ya mimpin Zoom meetingnya jadi? Meeting ya, nggak semua aku yang mimpin dong. Jadi kayak misalnya dari karyawan udah ada let's say kayak udah ada rangkuman yang mau disampaikan ya, jadi mereka yang presentasi. Momen terberat waktu kamu pegang Scarlett sudah berapa tahun nih berarti ya? 6 tahun. 6 tahun. Kemarin baru 6 momen tahun. Terberatnya. Momen terberat pasti pas baru awal bikin Scarlett terus COVID. Pandemik. Kan 2017 aku bikin Scarlett. Enggak lah, sebelum itu juga sudah terkenal kali Scarlettnya. Dari 2017 kan baru bikin tuh. Iya, 2017 sampai 2020 kan. Tapi kan maksudnya masih kayak, kan kalau namanya baru banget kan nih. Jadi belum yang kayak nggak tiba-tiba ngek gitu kan. Jadi kayak masih lagi on progress, kayak udah mulai dikenal orang nih, udah mulai pada disukain orang. Enggak beneran, kayak udah mulai disukain orang nih, resellernya udah banyak nih, terus tiba-tiba pandemik. Terus kita mikir kan, aduh gimana caranya pandemi kayak gini, gimana caranya nih orang-orang bakalan lebih kayak skincare bakalan laku nggak ya, ngerti nggak sih? Karena kan kita mikirnya pasti akan lebih banyak orang-orang yang punya kebutuhan yang lebih penting lagi nih daripada beli skincare. Gimana ya caranya untuk bisa bertumbuh terus kayak gitu. Sempet jatuh pada waktu itu? Iya dong, pasti langsung kayak ada perubahan yang signifikan banget lah, yang kayak tiba-tiba kita lagi merintis, terus tiba-tiba lagi ada pandemik ini ya sempet, tapi abis itu ya kita juga ngerasa kayak kita nggak sendiri, semua orang juga lagi ngalamin hal ini gitu. Jadi ya tetap harus lakuin yang sebisanya dan justru lebih ekstra lagi gitu lakuinnya walaupun kita work from home. Kalau isu-isu kayak misalnya ada yang kemarin isu-isu, aku tanya ya boleh ya. Kayak misalnya ada yang bilang apa itu ya? Scarlett kalau nge-endorsement negonya gila-gilaan gitu punya. Nah aku tuh selalu berdirinya sebagai influencer dan juga sebagai brand. Nah, Dr. Richard juga pasti kalau mau nge-endorse orang pasti kita lihat dong engagementnya seperti apa. Nah ini tuh memang jadi kayak misalnya mereka memviralkan itu, aku juga bakal tanya sama tim aku dan untuk tim marketing dan untuk tim KOL endorsement ini kan ada banyak tim. Jadi harus nanya nih dari mana. Terus udah gitu juga ya mereka jelasin bla 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 segala macamnya. Terus aku juga ngeliat dari pihak KOL-nya yang memviralkan juga. Terus akhirnya aku tanya kayak gimana nih case-nya. Kayak ada beberapa case yang let's say kita udah kerja sama setahun. Terus tiba-tiba pada saat kita mau perpanjang, kenaikannya tuh sangat jauh. Kayak naiknya tuh jauh banget gitu.
Nah, yang namanya bisnis kan negosiasi itu hal yang wajar. Karena kita udah kerja sama-sama dia ya ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun. Wajar dong kalau kita nanya kayak kenapa kok naiknya bisa segini? Bisa nggak kalau naiknya segini aja? Atau bisa nggak pakai rate yang lama? Kan kita udah kerja sama bareng nih kayak gitu. Nah terus udah gitu dari merekanya jadinya nggak terima. Karena kan ini kan udah beda dong apa segala macam. Jadi kayak ya kalau misalnya lo nggak mau ya udah nggak usah. Kayak gitu. Nah tapi kan namanya juga tim marketing aku juga mereka berusaha untuk kayak coba dong kak. Wajar gitu. lah, kalau Wajar kita lah, kan jualannya nego Iya kan. nego kan, tetap semuanya nego. Nah mungkin ada tim yang namanya kita itu ngecek engagement. Jadi mungkin ada yang disampaikan kayak kak boleh nggak sih kak kalau harganya tuh segini, boleh maksudnya ada kenaikan tapi nggak segitunya kak, karena kalau kita cek engagementnya tuh nggak segitu nih kak gitu. Karena kan kita harus mikir dong, harus balance antara yang kita keluarkan dengan yang kita prediksikan akan kita terima gitu. Nah mungkin sakit hati karena ngebahasnya soal engagement gitu kan, which is ya mungkin lebih sensitif ya. Jadi akhirnya karena sekarang sosmed dan lain-lain ya gampang kan diviralin. Cuma pun aku nggak pernah ngasih klarifikasi apapun. Dan kayak no hard feelings juga sih dokter. Karena menurut aku nanti kalau ada next campaign, kalau memang dia mau dan emang maksudnya kita mencari yang KOL yang seperti ini nih, kita bakalan approach lagi kok, bakalan kita ajakin untuk kerja sama lagi. Tapi kalau ditolak lagi ya udah gitu. Sebenarnya menurut aku hal yang wajar ya. Kan kita kan sebagai pemakai yang mau pakai jasanya pasti nego semurah-murahnya dong. Iya, ya misalnya gue nih, Vel lu jadi BA gue nih kayak gitu kan. Mungkin bagi gue angka segini itu udah gede bagi gue kayak gitu kan. Bagi lu pasti kan ini kecil ya kan. Semuanya kan kalau beli barang kayak gitu kan. Gue pengennya jualnya pasti setinggi-tingginya, lu pengen belinya pasti serendah-rendahnya kayak gitu kan. Begitu juga sebaliknya kayak gitu ya. Pengen belinya yang murah-murahan kayak gitu punya kan. Jadi kayak kita wajar sih. Cuma kan pada waktu itu isunya ini dibawa cukup megah ya, artinya sini bersuara. Iya banyak kan, gitu, karena kan KOL-nya tuh banyak banget kan dokter. Kayak sekarang tuh kita benar-benar KOL-nya banyak banget gitu. Jadi ya kadang juga menurutku gimana ya, kalau ada satu isu yang lagi hot, pasti itu yang akan dibahas terus. Dan akhirnya dikontenin orang semua. Dikontenin semuanya, dan kayak mereka juga nanya kak terus kita harus ngapain gitu. Bilangnya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah klarifikasi apapun, namanya juga nego. Ya emang wajar, dan biasanya pun yang udah habis marah-marah kayak gitu, abis itu kerja sama lagi sama kita. Jadi kayak makanya itu aku bilang no hard feeling, kayak maksudnya bilang aja. Makanya next time kalau mereka memang tidak mau dinego, ya udah bilang ya udah terima kasih. Nanti next time kita bisa kalau ada campaign yang cocok kita bisa kerja sama lagi gitu aja aku bilang sih. Jadi begitulah. Sekarang jadi bawa artis-artis Korea sekarang. Yap. Ada Agnes Monica ya? Ada Agnes gila loh, ada Cassandra Dewi. Aku jadi penasaran nih ya, Agnes Monica, Song Joong Ki, siapa lagi ada yang Twice, EXO. Gue daripada penasaran ini, gue pengen tanya deh dengan lu. Apa? Omset lu berapa sih? Widih, takut. Adalah dokter. Ini udah 3 digit nih. Wih buset nggak? Amin. Tapi kan emang kalau dari omset itu kan nggak bisa kita ambil sendiri semuanya kan, tetap ada kita bagi-baginya. Nah justru itu gue penasaran justru itu loh. Apa justru itu. Lu mungkin kalau saya ngomong di podcast lain ya, mungkin masih bisa putar-putar kayak gini ya, kalau dengan gue susah ya. Karena kan takut datang ke sini. Gue juga punya skincare gitu yes. Dan gue juga ada di bisnis yang sama juga kan. Tapi gue ngeliat kan kalau Scarlett ini kan dia ngambilnya kan murah ya. Murah banget loh, punya kalian tuh kayak body lotion tuh murah banget. Iya, gitu bahkan kan. kita bikin ada yang 47.000 juga sekarang. Ini gue muji kalian tuh murah banget. Jadi marginnya tuh sebenarnya kecil. Berarti kan kalian kan main quantity kan, benar-benar kan. Quantity. Tapi gila loh bayarnya itu bisa Agnes, bisa Twice, bisa. Itu apa rahasianya? Apakah dapat suntikan dana? Oke. Pencucian uang? Wow, takut. Jangan dong cuci muka aja pakai facial wash. Atau omsetnya tinggi banget nih? Oke. Kalau misalnya soal itunya sih, jadi sebenarnya kan kadang orang mikirnya gini kan, Scarlett itu semuanya Korea. Banyak juga teman-teman yang nanya, lu bayarnya berapa? Lu apa segala macam, banyak yang nanya. Tapi ya emang karena aku dan tim aku ini tuh kita memang mau gedein Scarlett nggak cuma sekarang doang gitu loh dokter. Jadi emang semua yang misalnya keuntungan yang kita dapetin dan segala macam tuh lebih besar ya emang kita sisihkannya untuk gitu. Investasi lagi. Iya, kayak gitu sih. Jadi kita pakai untuk ya udah lebih ke marketing aja. Jadi kalau let's say
ya berarti keuntungan yang dapat jadi lebih kecil atau apa segala macam gitu. Ya gak apa-apa kan kita emang mau besarin Scarlett ke depan yang kita lihatnya. Oke, Gitu. nggak jangan Ivy nih jadi. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa Puter ya, lagi, muter aja puter dulu. lagi, puter lagi. Makanya dananya banyak untuk bayar-bayar itu. Yes. Oke, tapi ngefek nggak? Ngefek dong. Terutama Korea ya. Awal-awal mungkin ngefek ya. Iya oke. Awal-awal ya. Awal-awal, Kalau iya. sekarang kan kayaknya kayak gimana? Kalau menurutku emang paling pertama kan kita Song Joong Ki kalau untuk Korea. Itu tuh awareness-nya dapat banget. Orang jadi lebih tahu Scarlett gitu. Dan untuk bisa pertama apalagi Song Joong Ki itu kan bener-bener aktor yang banget gitu di Korea kan, terkenal banget dan dia emang picky banget. Dan maksudnya tuh kenapa kita mau pakai biayanya Korea? Karena itu balik lagi yang namanya skincare itu kan kiblatnya sekarang lagi ke Korea semuanya. Nah, kalau starnya di Korea aja mau gitu untuk kayak mengiklankan Scarlett sebagai star ambasadornya kan berarti kualitasnya bagus banget. Oke, Gitu, dokter. tapi Song Joong Ki pakai nggak masalahnya? Pakai dong dokter, dia tuh bener pakai juga. Pas iklan. Pas iklan, tapi dia emang bener-bener pakai. Jadi kayak tim-timnya itu semuanya juga pada ini dulu kan. Iya, pakai Apa tuh pada dites dulu lah dites pokoknya. dulu. Tes kelayakan lah. tes kelayakannya. Kalau Jangan sampai enggak kan malu-maluin artis kita bawain kayak gini. benar, karena kayak ya balik lagi nih kalau dari sisi Feli sebagai artis kalau kita mau mau kayak jadi BA-nya produk itu kan juga itu tuh juga menyangkut nama baik kita gitu. Kalau kita menjadi BA untuk produk yang kualitasnya nggak bagus dan lain-lain kan juga malu di dianya. Oke. Ntar giliran dia punya next juga orang jadi nggak percaya gitu. Oke, jadi Song Joong Ki datang, brand awareness-nya naik. Omsetnya naik nggak? Amin. Berarti kagak gitu. Iya, konsepnya nggak segampang itu, Ferguson. Memang, makanya gue tahu banget. Iya. Nggak segampang itu. Kita, ya zaman sekarang tuh, kalau dulu ya, dulu tuh ngefek banget. Oke. Dulu waktu kayak zaman 2014-2015 kayak gitu ya. Kalau gue punya lu satu aja, udah Ngefek banget. ngefek ya. Makanya kan sekarang kan ada artis, ada klinik yang 30 brand ambasadornya. Iya, banyak. Kalian juga KOL-nya kan nggak satu kan, Enggak, iya, banyak banyak. kan, kayak gitu kan. Cuma Athena loh, yang cuma satu, cuma gue. Keren loh dokter ini. Gue tuh sampai membanggakan diri di tahun 2022 ketika semua klinik dan semua brand banyak ya. Athena cuma punya satu, cuma punya gue. Exactly, weh. Ya bener sih. Saking pengen ngemat. Karena emang itu pengeluaran terbesarnya emang di situ-situ. Iya. Dan nggak mungkin bagi pebisnis ya, nggak se-ngefek gitu. Jadi bukan artinya kita bayar KOL ini langsung dapat omset. Iya. Bener. Emang lu bayar Song Joong Ki langsung dapat omsetnya? Kagak. Iya, Gitu. bener sih. Pasti kayak maksudnya nggak sesimpel yang orang pikir kayak abis itu langsung ini banget gitu. Tetap ada hitung-hitungannya. Tapi ya balik lagi kayak kita pengen membesarkan Scarlett nggak cuma di sekarang doang, tapi mikirinnya Investment ke depan, jangka panjang. investment jangka panjang. Tapi kalau sudah tahu kayak gitu, kenapa masih dilakuin terus-terusan? Sampai ini berapa kali nih? Joong Ki kalau satu. untuk Scarlett, kalau untuk Korea ketiga. Satu Joong Ki, Song Joong Ki, Twice, EXO. EXO gila loh. Gila duitnya. Amin. Amin. Bikin acara kayak gitu punya. Itu 10 miliar kagak cukup. Nggak cukup, Besti. Iya, susah lah ya. Tapi kayak, ya apa ya, maksudnya ya tetap namanya bisnis, kita nggak mungkin melakukan sesuatu terus nggak persiapan mateng-mateng. Kita juga udah tahu worst case-nya gimana, apa segala macamnya gimana. Kayak kita udah hitung-hitungan lah. Balik modal nggak nih, apa segala macam, kita udah hitung-hitungan gitu. Okay. Tapi pun kalau emang maksudnya yang kita dapatkan tidak sesuai pun kita udah punya backup plan juga gitu. Jadi ya emang nggak bisa berharap sepenuhnya, tapi pun nggak maksudnya benar-benar dengan adanya Scarlett bersama dengan BA-BA Korea ini tuh benar-benar sangat terbantu banget juga untuk awareness-nya. Terus juga kita jadi kayak lebih banyak dari segala usia gitu loh jadi. Karena kalau Song Joong Ki itu kan benar-benar banyak banget yang ngefans dari anak-anak sampai orang tua. Terus udah gitu EXO banyak banget cewek-cewek semuanya pada ngefans banget, cowok-cowok banyak banget. Twice lagi banyak banget cowok-cowok, terus cewek-cewek juga gitu. Jadi memang kita cari BA-BA yang bisa sama lah merepresentasikan semua segmen ya, akhirnya kalian peluk semuanya iya, ya. Gitu. Oke. Tapi tujuan ending akhirnya mau diapain? Mau dijual, mau di IPO kan, atau nanti profitnya ke depan? Untuk Scarlett? Nah. Oh ya mau terus dijalanin sendiri lah. Jalan sendiri. Iya. Jadi pengen profit. Itu udah anak aku gitu, udah anak
anak yang aku besarkan gitu. Jadi nggak mau dikasih ke orang, nggak mau, Nggak jangan. mau, dijual nggak mau? Enggak, jangan dokter, sedih. Nggak mau lah. Sebagian. Jangan dokter, itu udah kayak nggak bisa, itu anakku. Oke. Gitu. Ke depan mau bawa siapa lagi nih jadi? Belum tahu sih dokter, doain aja ya. Kayak maksudnya dari baca-baca komen-komen dan lain-lain tuh kan aku juga selalu ngebacain kan. Kayak maksudnya mereka maunya siapa. Itu juga pasti jadi bahan diskus tim aku kok. Kayak ini oke gitu. Jadi banyak POV gitu loh. Aku harus denger dari banyak banget orang gitu. Kadang kan orang bilang kalau kebanyakan nanya orang nanti kecampur-campur karena masing-masing punya ininya sendiri gitu. Kan ya Velia, dia gue ngikutin kan dari dia zaman dia artis ya. Kita kan nonton di TV ya. Kalau ketemu kan baru jarang lah ya. Ketemu kemarin di TikTok ya. Iya, benar. Tapi ngobrol dengan dia kayak gini dia punya insight bisnis yang bagus loh. Jadi belajar banyak ya. Jadi gara-gara pegang Scarlett ya. Iya, benar. Belajar banyak. Terus yang kayak kemarin aku kuliah bisnis tuh jadi kepake semua. Kepake semua. Ke depan ada rencana apa lagi mau buat bisnis baru? Bisnis baru enggak, belum. Kayak benar-benar aku fokusnya di Scarlett. Tapi pengennya ya punya goals yang lain lah buat Scarlett. Pengen bisa sampai go internasional. Terus juga pengen ya itu goalsnya ya. Tapi sebenarnya lebih fokusnya ke di Indonesia dulu sih. Maksudnya pengen membesarkan brand lokal Scarlett Skincare ini supaya semua pakai. Gitu. Oke. Kemarin kan Feli dengan aku kan kita berdarah-darah lah ya bikin skincare ini jadi gede lah kayak gitu ya. Penuh proses ya. Tapi ada beberapa orang sekarang enak banget tuh. Jadi owner skincare, pamer-pamer, tiba-tiba skincare yang naik. Kayak gimana pandangan Feli tentang itu? Pasti punya struggling yang nggak diceritain sih menurutku. Jadi maksudnya semua orang itu punya proses kan. Jadi mungkin dari merekanya tuh nggak menceritakan behind-nya tuh untuk bisa jadi kayak gini gimana. Jadi yang kadang kan sosmed itu apa yang mau kita perlihatkan aja yang kita posting kan. Jadi kalau untuk masalah nanggepin yang itu sih, Feli jujur percaya kalau mereka juga pasti punya kisahnya gitu, punya struggling point-nya juga untuk bisa jadi kayak sekarang. Ya tapi kan ada yang punya skincare baru, tapi tiba-tiba kaya banget dari mana itu? Pencucian uang kah? Wah, Feli nggak tahu sih dokter, tapi intinya kalau menurut Feli, ya semua orang punya strategi marketingnya masing-masing lah. Jadi menurut aku, ya gitu. Mungkin dana marketingnya, kalau lu bawain EXO, bawain Jungki, dia marketingnya beliin barang untuk dia pribadi bisa gitu ya. Bisa jadi, maksudnya kayak ada banyak itu kan strategi bisnis masing-masing. Jadi kalau menarik misalnya perhatian. Bisa jadi. Jadi kalau dari Feli sih nggak tahu. Maksudnya kayak kalau misalnya kok bisa sih dia sekaya itu dan lain-lain kan udah banyak komen-komen dan lain-lain juga kan. Kalau Feli sih nggak. Feli maksudnya yakin karena kita juga yang kayak dokter bilang berdarah buat bikin bisnis ini pasti mereka juga ada yang nggak diceritain di behind the scene-nya yang untuk gimana caranya mereka bisa ada di titik sekarang. Gitu. Oke. Terakhir nih Vel, jadi berapa omsetnya jadi? Terima kasih semuanya, bye-bye. Takut dia ya? Takut lah. Aku tanya dokter ya, kalau misalnya dokter berapa? Ya udah kita kebuka nanti belakang ya. Gak usah. Oh, kalau ini dokter Richard jawab beneran, nggak jadi nanya. Nggak di depan kamera juga. Tapi bahagia sekarang sebagai pebisnis, sebagai ibu 29, bener ya 29? Iya 29. Gila loh. Bahagia 29 tahun sudah sukses. Amin. Suksesnya itu maksudnya sukses ini ya, menemukan pasangan hidup yang tepat. Yes, betul, puji Tuhan. Anak-anak yang sehat betul. gitu kan. Secara family juga dapat, sebagai bisnis juga dapat. Itu kan karunia yang luar biasa ya. Iya bener sih. Bener kayak kadang sampai mikir kok bisa kayak gini ya Tuhan gitu. Kalau ditanya sama mereka juga, kok bisa sekarang lo kayak gini gitu. Dan banyak teman-teman aku juga yang syuting yang tahu aku dari nol, kok bisa ada di titik ini sekarang gitu. Dan bahkan teman-teman aku juga jadi KOL aku kan, jadi istilahnya kayak bayar mereka gitu kan, kok bisa sih Vel, padahal mereka tuh tahu aku dari nol gimana caranya untuk kemarin aja aku Gak semua artis tuh bisa kayak gini. Nah itu banyak banget yang kemarin aku tuh sempat ada kayak acara job fair gitu, terus kayak ngomong nih di atas panggung, terus ada yang nanya sama aku kayak gini, Kak Feli mah bikin Scarlett gampang karena Kak Feli ini artis, kata dia. Jadi kayak untuk bikin bisnis tuh udah gampang lah, udah nggak mulai dari nol. Terus aku bilang lagi sama mereka, yang namanya orang, proses orang tuh beda-beda. Kalian lihat sekarang karena aku artis, jadi Scarlettnya
gampang. Padahal kalian lihat nggak pas aku jadi artis pertama kali dari nol gimana, kayak bener-bener nggak tidur, kayak bener-bener kerja dari jam 8 pagi sampai waktu itu jam 3 pagi, terus aku nge-host Dahsyat itu kayak udah live dari situ jam 5 sampai jam 8, terus aku balik lagi ke lokasi sinetron. Dan Senin sampai Minggu di hari Sabtu itu kayak aku ada izin off 1 hari karena aku harus kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Baru pas hari Minggunya itu aku izin nyampe lokasi di atas jam 12 karena aku gereja dulu. Maksudnya kayak nggak ada istirahatnya dari tahun 2012. Maksudnya balik lagi kalau dibilang kalau artis bikin bisnis nggak dari nol, ya nggak juga. Kalian harus lihat dulu gitu. Maksudnya untuk ngumpulin modalnya itu kayak gimana, struggling dari nolnya untuk invest ke diri sendirinya gimana, capeknya gimana. Terus pas bikin bisnis juga nggak semuanya langsung jadi. Aku juga sempat jadi BA, bukan owner skin, maksudnya bukan founder skincare. Kayak aku benar-benar banyak yang kayak gak jalan. Terus misalnya aku bikin waktu itu kue kekinian gak jalan. Aku sempat bikin masker juga gak jalan. Maksudnya kayak banyak gitu loh. Ya. Banyak. Tapi yang aku percaya pada saat kita mau mulai bisnis, kalau kita gagal, ya kayak ujian sekolah aja buat naik kelas, naik level. Nah mungkin ya Tuhan lihat perjuangan dan proses dari tahun dulu gitu, dari 2012 sampai akhirnya sekarang bisa ada Scarlett. Gue punya cerita yang bagus untuk itu. Apa jadi suatu hari ada yang bilang kayak Feli juga ya. Jadi dia, tau nggak kalian, hidup tuh kayak lari estafet. Lari estafet waktu kita lemparin tongkat kita, gitu ya. Kalau kita ngelihat, beberapa orang ngelihat, wah enak banget tuh emaknya, bapaknya si ini tuh, makanya dia lari duluan, dapat estafetnya duluan, kayak gitu. Enak banget tuh Feli tuh, tiba-tiba dia buka Scarlett, tiba-tiba terkenal, kayak gitu punya. Karena dia startnya berbeda dengan orang lain. Tapi kan ini kan lari estafet yang berputar ya. Iya. Papa mamaku juga dulu orang miskin banget ya. Dia ngasih aku tongkat tuh, aku paling terlambat dibandingkan dengan teman-temanku yang lain. Tapi begitu tongkat dari tangan kita punya hak untuk lari lebih cepat daripada orang lain. Dan kita punya kesempatan yang sama. Ketika kita lari lebih cepat daripada orang lain, jangan pernah nyalain orang lain itu. Ya salah. Karena usahanya lebih giat. Dan ketika di depanku dapat tongkatnya duluan, jangan bilang yang sama lagi kayak itu. Karena setiap orang tuh punya kesempatan yang sama. Yes. Tapi kita nggak boleh lihat dalam satu lingkup aja. Ini perjalanan yang panjang. Betul. Vel, kita punya permasalahan yang sama, Vel. Apa itu? Scarlett, Athena kan? Yes. Ini kan pentolannya kamu. Amin. Ini pentolannya aku juga ya. Yes. Jadi aku tahu banget ini. Ini kan kamu dan Hito. Ya. Bagaimanapun juga ini kan ada rezeki, namanya rezeki pasangan juga. Bahwa ini adalah rezekinya Feli dan Hito. Kita amit-amit cabang bayi lah ya, amit-amit cabang bayi nggak ada yang pengen juga ya. Tapi kan nggak ada yang memprediksi sesuatu. Aku juga bisa memprediksi. Suatu hari kalau misalnya, orang kan banyak yang pengen menjatuhkan aku tapi nggak bisa menjatuhkan ya. Menurutku yang bisa menjatuhkan diriku adalah diriku sendiri. Terutama dengan istriku. Ya, kayak gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa dengan kami berdua, maka brand ini pun juga akan goyang. Iya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Pertanyaan gue kayak gitu. Yeah, kan? yeah. Scarlett ini kuatnya di Feli dengan di Hito kayak gitu punya. Tapi once ada apa-apa dengan Feli dan Hito, ini kan akan berpengaruh pada merek. Yeah. Tentu nggak ada yang pengen lah. Pengennya tentu kalian berdua bersama-sama terus, sehat selalu, terus selalu romantis sampai tua kakek nenek. Amin. Tapi andai kata nih, berarti kan ini ada banyak pertimbangan ya di otak kamu ya. Ada bisnis, ada anak, ada suami, ada ini ya. Ada kontrak, ada ini. Iya, ada kontrak. Ketahuan nih misalnya ada sesuatu dan mungkin misalnya Hito deh ketahuan selingkuh deh misalnya gitu. Kalau dari aku sih untuk ada kemungkinan itu, walaupun kalau dari maksudnya kalau mau logis itu ada gitu kan. Tapi aku sama itu kan percaya kalau kita itu udah dipersatukan nggak bisa dipisahkan manusia. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Jadi untuk chance adanya itu menurut aku nggak ada. Dan aku imani gitu. Chance untuk terjadinya perceraian itu tidak ada. Aku imani gitu. Dan aku nggak, karena kan semua yang sedap didengar, semua yang baik itu yang dipikirkan kan. Jadi menurut aku untuk pikiran-pikiran yang buruk itu aku nggak ada. Karena yang namanya kita udah berani mikir kayak gitu, itu setengahnya udah ada imannya gitu loh. Jadi menurut aku nggak boleh mikirin hal itu, karena itu nggak akan terjadi. Jadi aku imani benar-benar bersama itu selamanya sampai Tuhan datang menjemput. Amin. Amin. Karena terlalu banyak yang dikorbankan ya. Betul. Jadi permasalahan adalah kayak kubu sebelah lagi, hilang rasa yang satunya kayak gimana itu. Aduh, itu harus kasih mula-mula terus ya, harus dipupuk terus. Makanya kayak udah punya anak dan segala macam juga kita tetap quality time bareng.
gitu. Quality time sama itu sekarang lagi nonton drakor. Oh, quality time nonton drakor. Sama dia nemenin aku mermaid loh. Dia tuh paling takut air loh dokter. Dan dia tuh kupingnya paling sensitif, paling sakit. Tapi karena aku lagi suka mermaid, dia belajar free dive. Terus kemarin pas aku birthday, dia ikutan masuk. Gue lihat dia masuk ya. Iya, maksudnya itu juga kayak quality time lagi gitu. Lu jago berenang ya? Amin. Iya juga, makanya kalau dipikir-pikir ya juga kakinya diikat. Ya enggak semua orang bisa kayak gitu. Kakinya diikat kan itu dokter. Pasti jago berenang ya pasti. Ya, gitu kan lah. Pasti jago. Oke, mudah-mudahan sehat lah ya. Amin, thank you sama dokter. Hito, sama anak-anak juga dan sama brandnya. Siap, amin. Sukses juga buat Athena. Duduknya berdua lagi sama-sama punya brand. Iya, takut banget gue dari kemarin dokter, takut banget gue pura-pura sakit. Apa yang kamu takut? Enggak kan, takutnya dokter pertanyaannya tuh udah yang kayak kandungan-kandungan yang semua dokter tahu banget. Oke. Jadi kan kayak Tapi masalahnya sebenarnya gini ya. Kalau misalnya kita nggak ada sesuatu yang kurang ya, atau sesuatu hal yang curang ya, kayak gitu ya, sebenarnya nggak perlu takut. Aku tuh ngeliat Scarlett tuh dari awal sampai akhir seperti sekarang itu good banget. Amin, puji Tuhan. Nggak ada curangnya, nggak ada apa ya, modusnya aja nggak ada. Aku bilang, modusnya aja nggak ada. Cuma mungkin aku sebagai apa ya, sedikit saran juga untuk Scarlett. Scarlett ini kan gede di body lotion. Oke. Ya, pasti terjadi kejomplangan yang jauh antara body lotion dengan yang skincare yang lainnya kayak gitu. Oh, dengan face care. Iya, dengan yang lainnya itu pasti cukup sulit ngebangunnya karena kan mulai masuknya dari body lotion dari kayak body gitu. Care, iya. Iya, ini sebenarnya yang harus mulai diseimbangkan kayak gitu punya karena terlalu apa ya? Masuknya itu terlalu benar-benar body lotion kayak gitu sehingga image orang itu body lotion. Kayak ada beberapa orang kan masuknya di minuman kolagen sehingga begitu judul skincare-nya gak bisa nendang sama sekali gitu. Iya, bener sih. Kebanyakan gitu. Soalnya pas awal-awal bikin Scarlett kenapa body care dulu karena aku tuh pengen bangun trust dulu gitu loh dokter. Kalau di kulit badan kayak mereka udah oke, udah percaya, baru berani ke kulit wajah karena kan kulit wajah lebih sensitif, lebih tipis daripada kulit badan gitu. Tapi ya bener dokter bilang aku belajar sesuatu hari ini. Terima kasih dokter. Thank you Feli. Thank you.